Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Unit 3 kelompok 6. Kami akan mempresentasikan tentang sengketa batas wilayah antara Indonesia dan juga Malaysia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafita Widyasari, absen 28. Nama saya Nandita Aulia, absen 26. Nama saya Revani Daurenza Maharani, absen 3. Nama saya Syafira Rahmaida Akbar, absen 34. Saya Sakira Dela Firkia, absen 32. Nama saya Fili Azadia Putri, absen 36. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang topik apa aja sih yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian. Lalu selanjutnya ada penyebab, dampak, contoh dari sengketa tanah, serta sikap dan juga penyelesaiannya. Pengertian. Sengketa batas wilayah merupakan pertentangan mengenai hak kepemilikan atau kontrol sebidang tanah antara dua atau lebih negara. Persengketaan wilayah adalah pertentangan mengenai hak kepemilikan atau kontrol sebidang tanah antara dua atau lebih negara, atau mengenai hak kepemilikan atau kontrol sebidang tanah oleh sebuah negara setelah ia menguasainya dari bekas negara yang kini tidak lagi diakui oleh sang negara. Selanjutnya ada penyebab terjadinya sengketa tanah. Faktor penyebab sengketa batas wilayah adalah adanya perjanjian batas wilayah yang kurang jelas. Perjanjian batas wilayah yang kurang jelas antara negara-negara yang berbatasan juga menjadi penunjang utama dari tindakan saling klaim wilayah teritorial. Ada pula 4 aspek penyebab terjadinya sengketa tanah. Yang pertama ada aspek yuridis, kedua aspek ekonomi, ketiga aspek politik dan pemerintah, dan yang terakhir aspek sosiokultural. Nah, selanjutnya ini ada dasar hukum. Dasar hukum penentuan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia ini ditetapkan atas dasar Konvensi Hindia Belanda dan juga Inggris pada tahun 1891, 1915, dan juga tahun 1928. Dampak dari sengketa yang terjadi terus-menerus ini bisa menyebabkan peperangan antara negara. Selanjutnya ada contoh sengketa tanah. Yang pertama ada Sipadan dan Ligitan. Indonesia pernah bersengketa dengan Malaysia terkait klaim 2 pulau di perbatasan Kalimantan Timur, tepatnya di Selat Makassar, yakni Sipadan dan Ligitan. Penyebabnya yang pertama perbedaan konsepsi dalam penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Yang kedua inkonsistensi Malaysia terhadap KHL tahun 1982, yang ketiga kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap batas laut, dan yang keempat kurangnya perhatian terhadap pulau-pulau kecil, khususnya yang terletak pada wilayah perbatasan. Selanjutnya ada Blok Ambalat, terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Sejak akhir tahun 1960, Malaysia membuat pemetaan daerah yang baru di mana Pulau Sipadan dan Ligitan serta menyebut bahwa Blok Ambalat termasuk dalam wilayahnya. Konflik kepemilikan wilayah ini pun bergulir hingga puluhan tahun. Ambalat hingga saat ini masih berstatus milik Indonesia. Penyebabnya itu adanya perbedaan persepsi terhadap batas wilayah, terus adanya klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di antara dua negara, dan adanya perbedaan kepentingan dan belum selesainya masalah batas-batas wilayah kelautan kedua negara. Oke, pembahasan kali ini yaitu tentang sikap dan negosiasi. Sikap yang harus kita lakukan dalam mengatasi konflik di perbatasan wilayah negara, salah satunya dengan bernegosiasi dengan damai mengenai garis batas wilayah negara didampingi dengan masing-masing kedua pihak yang wilayahnya bersengketa. Lalu penyelesaiannya, sengketa dapat dilakukan dengan sebuah lembaga pengadilan atau kerap dikenal dengan proses litigasi, dan dapat juga melalui sebuah lembaga mediasi atau dikenal juga dengan proses non-litigasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.